Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifa dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik seputar selebritas tanah air untuk Anda, dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Marshanda. Demi film gendut Siapa Takut, Marshanda sengaja membuat berat badannya naik drastis hingga 20 kg. Marshanda konsisten menanggalkan pandangan positif terhadap tubuh. Hingga akhirnya ia menerima untuk menjadi pemeran utama dalam film layar lebar yang berjudul Gendut Siapa Takut. Marshanda tak perlu berpikir ulang dengan tawaran main di film arahan Prita Gita Arniagra. Apalagi Marshanda nyaris 5 tahun absen dari layar lebar. Demi menekuni karakter Moza dalam film itu, Marshanda rela membuat bobot tubuhnya melonjak naik. Marshanda membuat bobotnya melonjak 20 kg hingga 74 kg. Sambil tertawa, ia pun mengungkapkan bagaimana cara ia menaikkan bobotnya sehingga bisa melonjak. Berikut wawancara dengan Marshanda. Siapa ya tinggi orang baru, sorry. Bang Lukman suara aman. Iya aman. Oke Cak, congratulations buat film barunya nih. Gimana nih perjuangannya akhirnya kamu bisa merilis film baru yang judulnya Berbadan Gemuk gitu. Seperti apa sih? Senang banget perasaanku diajak Mbak Prita dan pihak dari Spektrum untuk bermain film Gendut Siapa Takut, karena apapun yang aku lakukan dalam hidup aku, at the end acting adalah sesuatu yang gak akan pernah aku tinggalkan, karena itu passion aku selalu di situ. Aku akan selalu terus mau belajar untuk mendalami lagi kemampuan aku dalam dunia seni peran gitu. Cukup berat nggak sih ketika kamu harus menaikkan berat badan gitu ya sampai 10 kilo lebih? Berat, tapi aku menemukan banyak hal-hal ya yang menarik gitu. Terutama merasakan gimana sih jadi orang gendut yang mengalami, yaitu dia body shaming, bullying. Kayak misalnya gini, yang aku temukan salah satunya adalah ternyata orang-orang yang paling banyak ngebully orang yang gendut itu adalah orang-orang yang, aku nggak tahu nih Mbak Prita setuju apa nggak, mereka adalah orang-orang yang paling mengkritik dirinya sendiri kalau mereka sendiri gendut, tapi mereka nggak menghukum dirinya. Bener nggak? Iya kan? Jadi kalau mereka ngerasa ada orang lain, kok lo gendut tapi lo nyaman sama diri lo sih? Nah itu tuh, aku nemuin itu pas aku kemarin di syuting ini. Gitu aja sih. Gimana tuh, bener nggak? Setuju nggak? Untuk menaikan berat badan sendiri itu ada mungkin keharusan dari sutradara juga atau pure ide kamu sendiri? Enggak lah, itu memang dari ceritanya dan dari permintaan sutradara juga. Ceritanya sendiri seperti apa Cak? Kamu lebih banyak makan? Banyak makan, terus makannya juga makan malam sebelum tidur. Terus ya gitu, banyak sih ya macam-macam ya, pokoknya makan dessert, makan pasta, makan yang banyak karbo gitu. Dan untungnya aku tuh cepat gemuk, cepat kurus. Jadi memang untuk adaptasi ke peran ini nggak butuh waktu lama untuk aku gendut gitu. Nah, ini kan comeback kamu sendiri. Terakhir kamu main film tuh kapan sih? Tahun berapa kalau boleh? 2018 tuh sinetron Orang Ketiga. Kalau film layar lebar juga 2000. Suster Ngesot Urban Legend waktu itu. Mbak Fitra, kenapa sih memilih Marshanda untuk mengisi karakter ini? Alasannya boleh di-share? Alasannya benar-benar cuman karena aku kangen sama Marshanda. Karena Marshanda waktu itu sedang mengkampanyekan body positivity juga. Film ini atau oke gue mau gitu? Oke, gue mau sih, karena itu dia, aku kayak pas ngebaca skenario tuh lebih dari membayangkan gimana nih gue meranin karakter ini, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kita tuh mengutamakan chemistry, dan chemistry ini adalah karya, chemistry kepada tulisan cerita gitu. Jadi aku ngerasa, wah ini satu nih sama aku, jadi kayak itu udah lebih menjelaskan dan udah lebih cukup daripada menganalisa lebih jauh gitu loh. Pakai sebagai antagonis nih. Sekarang ya biasa kan main sebagai antagonis, protagonis. Sekarang lebih komedi. Lebih komedi gitu. Jadi mungkin lebih fresh kali ya. Mungkin lebih fresh, terus
Ya untungnya aku banyak belajar dari tim dan teman-teman yang ada di lokasi sih. Mbak Prita banyak banget ngebantu aku juga, jadi nggak ngerasa kagok gitu untuk memerankan karakter di sebuah film komedi gitu. Tapi kamu share ke Sienna nggak sih apa yang kamu perankan, hari apa jadi dan seperti apa Sienna menanggapinya? Iya, aku cerita dan dia kayak, oh ibu sekarang lucu banget, karakternya gimana gitu, ceritanya apa gitu. Melihat perubahan berat badan kamu, Sienna sendiri berkomentar nggak? Enggak sih, dia anak yang tidak body shaming orang tua. Mana juga enggak lah, dia masih kecil. Sensasi pakai fat suit gimana sih, berapa lama dalam sehari syuting itu? Kalau itu nggak boleh. Iya, itu nggak bisa ditanya nih, Mbak. Ada pertanyaan lain? Oke. Cutmini, ini kan di film ini mengenai peran sebagai ibu ya. Terus ibu itu bagaikan mungkin lebih ke sosok support sistemnya juga ya gitu untuk karakter utama ini. Kalau menurut Cutmini sendiri memandang mengenai isu sendiri itu bagaimana terus bagaimana di kehidupan sehari-hari itu bagaimana dari perspektif orang tua? Ya, yang pasti yang namanya body shaming ya orang tua ya dengar anaknya dibully atau bagaimana pasti nggak ada yang setuju ya gitu. Tapi ya orang tua selalu enggak gitu. Cantik itu apa adanya gitu. Jadi yang diperankan Moza itu kenyamanan dan apa adanya. Dan sebagai orang tuanya juga yang menerima anaknya apa adanya, emang anak gue seperti itu gitu. Tapi dia mempunyai pribadi yang luar biasa yang bisa membawa keluarga ini menjadi lebih terlihat lebih nyaman dan lebih bukan karena kurus tinggi menawan yang diberikan. Berita selanjutnya, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe kini digugat kembali. Christopher Stefanus Budiado alias Stefan lewat kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata terhadap artis Jessica Iskandar dan juga suaminya Vincent. Stefan menggugat secara perdata perihal perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 September 2022. Menurut Darius, konferensi pers yang dilakukan oleh Jessica Iskandar dan juga Vincent ini sangat vulgar. Pasalnya di situ Jessica dan Vincent secara terang-terangan menyebut Stefan sebagai penipu. Pengacara Stefan lainnya, Gonggom Sihat, mengatakan dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan rental mobil Trip.id yang dikelola oleh Stefan dengan Jessica hanya disebutkan satu mobil Mercedes-Benz. Sementara dalam pers konferensinya, Jessica dan Vincent menyebut bahwa ada 11 mobil miliknya yang disewakan kepada Stefanus di perusahaannya. Oleh karena itu, Gonggong mempertanyakan apakah 11 mobil yang dimaksud Jessica ada perjanjiannya atau tidak. Darius meminta Jessica maupun Vincent membuktikan di pengadilan terkait yang dituduhkan pada kliennya. Berikut wawancaranya. Tetapi di situ kami cuma diberikan surat tanda penerimaan, di mana dalam surat tanda penerimaan mobil tersebut tidak ada springsita. Harusnya mengambil barang bukti itu didahului oleh springsita juga, dan itu dilakukan dalam rangkaian penyidikan, bukan penyelidikan. Tapi di sini hanya berdasarkan surat perintah lidik. Artinya kita memohon adanya due process of law. Penegakan hukum itu harus adil dan tidak memihak. Oleh karenanya kami pun sempat menyurati Polda Bali pada saat itu. Nah, ini fotonya ya, kami tunjukkan fotonya Polda Bali pada saat mengamankan Alphard B73 DAR. Kami sengaja, kami masih kami masih menghargai, jadi kita masih sensor di sini. Ini fotonya ya. Bang, ulang lagi nih, Bang. Oke, saya lanjutkan. Pada tanggal 22 Agustus, kita menyurati Polda Bali menanyakan permohonan informasi dan klarifikasi terkait pengamanan mobil tersebut. Tetapi kita tunggu lebih dari 7 hari tidak pernah ada tanggapan. Sehingga tanggal 1 September kita menerbitkan pengaduan di Propam Mabes Polri. Telah diterbitkan pengaduan tersebut. Dan setelah kita melaporkan tanggal 1 September, baru ada jawaban dari Polda Bali. Yaitu tanggal 8 September. Di mana di situ surat daripada Polda Bali menjawab permohonan informasi dan klarifikasi pihak kami. Menyatakan bahwa mobil B73 DAR milik klien kami telah dipinjam pakaikan terhadap seseorang yang inisialnya IKS.
Dan di sini yang perlu kami sesalkan, harusnya klien kami selaku pemilik ini dikonfirmasi dulu sebelum itu diizinkan, izin pakai tersebut diminta oleh seseorang. Karena harus diingat, digarisbawahi, ngambil barang tersebut pun ada di pekarangan klien kami, tapi klien kami tidak pernah hak hukumnya. Oleh karena kami melapor di Propam Mabes Polri. Dan begitu kan, nah tanggal 8 baru ditanggapi oleh mereka. Dan hari ini juga kami dari Divopam Mabes Polri dikasih info bahwa sudah ditangani juga, dilimpahkan ke Karo Wasidik Bareskrim Polri. Jadi kita akan menindaklanjuti proses pengaduan kami ini yang sudah kami ajukan di Divopam Mabes. Oke, sebagaimana yang kita tanggal 15 Juli 2022 yang kita laporkan di Polda Metro Jaya. Nah, informasi yang kita dapat bahwasannya terlapor. Berita selanjutnya, AMI Award ke-25 segera digelar, banyak kategori baru. Ajang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award ke-25 tahun segera digelar pada 13 Oktober 2022. AMI Award ke-25 memilih tema Recovery Together atau Recover Strong Talk to Music. Yang ini selaras dengan presidensi G20. Ketua Umum AMI Award Chandra Darusman mengatakan ada beberapa kategori baru yang ditambahkan untuk AMI tahun ini. Di antara kategori baru adalah ada artis solo, pria atau wanita R&B, kontemporer terbaik dan juga album metal terbaik. Adapun sebab ajang ini terus berdiri hingga saat ini, Chandra mengungkapkan bahwa acara ini digelar sebagai bentuk apresiasi untuk musisi Indonesia. Gita Gutawa yang turut hadir saat jumpa pers hari ini juga sependapat dengan Chandra. Dalam ajang ini Gita Gutawa diapuk sebagai Board of Director Yayasan Anugerah Musik Indonesia. Dari 57 kategori yang ada, kategori yang paling ditunggu-tunggu yaitu artis solo wanita pop terbaik. Liatra Pesan Terakhir, Mahalini Sisa Rasa, Raisa Cinta Sederhana, Rosa Terlalu Berharap, Yura Yunita Tutur Batin, dan Ziva Peri Cintaku. Lebih lanjut untuk detail kategori apa saja yang ditampilkan dapat dilihat di Instagram resmi di AMI Award. Berikut wawancaranya. Kami musisi baik itu penyanyi, artis, band itu nggak selalu harus dihargai materi, tapi juga dengan apresiasi. Ya, bahkan kadang-kadang apresiasi itu nilainya lebih dari materi. Benar-benar ya. Setuju ya? Nah, apalagi penghargaan seperti ini. Kami sampai sekarang berhasil, menurut saya masih bisa mempertahankan independensinya agar supaya penghargaan yang kita berikan kepada para musisi itu betul-betul pantas untuk diberikan dan tentunya support dari masyarakat ya. Terus semua selalu menyambut acara ini ya setiap tahunnya ya. Nah, mungkin dari BOD sendiri bisa diwakili di sini juga ada Mas Dwiki, mungkin bisa nambahin harapannya untuk AMI tahun ini nih gimana nih? Wow, karena kan biasanya setiap tahun harus ada sesuatu yang beda kan? Apalagi nih harapannya nih kira-kira buat mewakili seluruh BOD? Ada yang mau menambahkan juga boleh? Ya, harapan kita untuk tahun ini AMI itu memang selalu menampilkan suatu kebaruan. Itu dia yang ditunggu-tunggu. Lalu ada bertambahnya kategorisasi itu karena musik Indonesia, tiga musik di dunia sangat dinamis, berkembang terus, dan saya sangat bangga karena insan musik Indonesia justru di masa pandemi, apalagi lepas masa pandemi berkaryanya luar biasa banyak, dan harapan kita terus memunculkan kebaruan-kebaruan dari AMI. Keren ya, kita tunggu ya nanti ya. Ini juga di sini ada Gita Gutawa juga yang punya pengalaman dan kenangan yang indah dengan AMI Awards ya. Ya kan, yang pasti juga bisa memberikan semangat juga buat semuanya, teman-teman penyanyi dan juga musisi. Mungkin bisa menambahkan kira-kira harapannya Gita Gutawa sendiri gimana nih? Aduh, ya pertama-tama pastinya senang dan bangga sekali juga bisa ada di sini. Terima kasih juga untuk Om Chandra ya. Ya, untuk Om Chandra ngasih kesempatan buat aku di sini untuk memberikan opini, memberikan
sudut pandang juga gitu, dan aku merasa memang AMI ini dari dulu memang selalu sesuatu yang penting dan selalu yang ditunggu-tunggu. Mungkin tadi Om Chandra ngomong sebagai musisi nggak hanya butuh materi gitu ya, tapi kalau mungkin dari aku bisa menambahkan sendiri juga, buat aku musik itu kan memang sangat subjektif gitu, bagus atau tidaknya sebuah karya gitu, tapi memang kalau sekarang kita mungkin ngelihat jumlah views dan segala macam, tapi penting juga ada ajang-ajang seperti AMI ini untuk benar-benar memberi ruang buat musisi-musisi yang mungkin juga di luar mainstream. Itu aja sih. Aku setuju banget ya. Jadi sekali lagi mungkin ini jadi semangat juga buat teman-teman musisi untuk bisa terus berkarya dan memberikan karya terbaiknya. Nah, bedanya apa nih? Ada sesuatu yang berbeda nggak di AMI Awards ke-25 tahun ini? Siapa yang akan menjawab kira-kira? Pak Chandra, boleh menjawab mewakili? Yang berbeda, tadi Mas Miki sudah sampaikan, ada beberapa pengembangan kategori ya, selain tambahan kategorinya sudah kita umumkan ya kemarin ya. betul, Keren-keren banget. apa namanya hip hop kontemporer ya. Nah, itu dia. Tapi juga kita di luar AMINA yang merupakan maksudnya AMI Award ya, yayasannya, itu juga akan memberikan perhatian kepada musisi-musisi tradisi Indonesia, karena selama ini kan AMI lebih cenderung ke industri ya. Jadi kita ingin mendekatkan musik industri dan musik non industri supaya tidak ada jarak lagi. Luar biasa. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong. Sukses pastinya untuk ajang AMI Award 2022. Nah, sekarang nih saya punya pertanyaan buat Mbak Rinal sendiri. Mungkin bisa kasih tahu kejutannya apa sih nanti akan ditayangkan. Ini penting nih buat seluruh pemirsa yang pengen menyaksikan kejutannya seperti apa. Terus apakah tahun ini juga penonton AMI yang hadir sudah bisa full capacity dengan kondisi seperti sekarang? Mungkin bisa dijawab yang tadi. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Chandra, Mas Vicky, teman-teman dari Yayasan Anak Muda Musik Indonesia, juga teman-teman yang sudah hadir di sore hari dan pemirsa yang menyaksikan streaming ini. Untuk AMI Awards 2022 ya, ini sebuah penghargaan yang sangat dinantikan oleh beda, ada kejutannya. Yang pasti di AMI itu selalu ada kejutan. Tapi kalau disampaikan sini namanya bukan kejutan. Aduh, jadi nggak dikasih tahu dong nih kejutannya. Nantikan saja nonton ya. Betul. Tapi yang pasti yang menarik dari AMI itu adalah selalu ada kolaborasi spesial. Yang beda ya. Betul. Seperti disampaikan. Biasanya kayak yang baru pertama kali tuh kolaborasinya, bener ya? Ya, apalagi tadi Mas Vicky juga sampaikan ada kebaruan-kebaruan, itu nanti kita akan saksikan di malam puncak AMI Awards. Wow, tanggalnya sendiri untuk tanggal berapa sih untuk malam puncak AMI Awards tahun ini? Tanggal 13 Oktober 2022. Dicatat ya, 13 Oktober 2022. Ya. Standby buat nonton bareng-bareng. Dan untuk kira-kira penyelenggaraan malam puncak AMI Awards ke-25 ini, apakah akan full capacity? Ya. Iya. Berita selanjutnya, ada konferensi pers dari Dara Arafah yang brankas berisi uang 789 juta dicuri oleh ART-nya. Brankas milik selebgram Dara Arafah dicuri oleh asisten rumah tangga yang bernama Mursida. Akibat pencurian ini, uang tunai yang ada di dalam brankas Dara Arafah sebesar 789 juta rupiah raib. Terkait hari ini, polisi sudah mengamankan tersangka ART Mursidah dalam aksinya. Dalam aksinya, Mursidah dibantu oleh kekasihnya yaitu Sarpul alias Anwar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, kedua tersangka sebelumnya juga sempat dilaporkan oleh artis Jennifer Dunn. Tetapi laporan tersebut dibatalkan oleh Jennifer Dunn sebab berakhir perdamaian. Untuk diketahui, kejadian pencurian terjadi pada 4 September saat kejadian Dara Arafah ini memang sedang tidak berada di rumah. Dara Arafah pun mengetahui jika berangkasnya hilang pada 2 hari kemudian pada 6 September. Dan ia langsung melaporkan ke Polres Jakarta Utara malam harinya. Atas kejadian ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan secara intensif dan juga menetapkan mereka sebagai tersangka dengan pasal 363 KUHP JU 55 KUHP dengan pidana maksimal 7 tahun penjara. Berikut wawancara dengan Dara Arafah.
Iya, alhamdulillah senang banget. Ini juga berkat masyarakat Indonesia juga, media juga yang udah mau bantu nemenin kasus ini juga. Makasih semuanya ya sebelumnya. Tadi sudah bisa dibilang ini residivis ya? Gimana? Residivis. Awalnya? Kejadiannya gimana? Awal kejadiannya itu tanggal 4 ya yang udah dijelaskan. Oh gitu. Kenapa? Enggak apa-apa, kan soal itu kronologinya biar jelas. Iya, kurang lebih kejadian tanggal 4 dia bawa berangkas saya dari kamar ke daerah mana Pak? Bawa berangkasnya ke daerah mana? Cilacap. Iya, ke daerah Cilacap di mana dia ternyata naik ojek online ya, entah ojek online atau ojek pengkolan, dikirim lagi pakai travel langsung ke Cilacap. Jadi yang menerima berangkasnya itu yang laki-lakinya tadi, pacarnya itu. Dan ternyata si Mbak Mursida ini dia udah dapat kerjaan langsung di daerah Cibubur kayak gitu. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitulah. Isinya apa aja? Isinya ada apa aja di dalam? Awal pertama tahu berangkas itu dicuri. Aku tahunya tuh tanggal 6, Mbak. Tanggal 6 karena kan ya pasti sadar dong apa aja yang hilang di kamar tuh. Pas kita selidiki di CCTV komplek, ternyata emang ya dia yang bawa kabur. Ada curigaan sebelumnya? Curigaan sih ada ya, cuma kita nggak expect bakal kejadian sejauh ini gitu. Ada kecurigaan kayak dia misalnya minta cowoknya tuh datang buat ke rumah, tapi nggak dibolehin sama ibu saya. Terus kecurigaan saya juga terakhir kali tuh waktu dia minta uang cash ke saya total 5 juta, tapi saya nggak kasih karena dia katanya mau keperluan apa gitu. Terus saya bilang, yaudah saya transfer aja Mbak. Dia bilang pakai cash aja Mbak, saya butuh cash, dia bilang gitu. Terus saya nggak pernah megang cash di rumah, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, emang di kamar nggak ada cash? Kayaknya sih emang dia udah mengintai dari 2 bulan yang lalu, udah mengintai dia. Jadi saya udah mulai curiga di situ, kok dia tahu ada uang cash di kamar saya gitu. Ini kan berapa lama itu? 3 bulan kurang lebih. Mungkin kan sempat juga kena kasus juga dengan salah satu artis, kamu tuh nggak ada curiga. Pernah bekerja juga dengan salah satu artis yang katanya juga mencuri. Kamu tapi di mana tidak ada informasi seperti itu? Kamu tahu? Oh enggak, saya nggak tahu menau. Saya tahunya dia kerja sama artis setelah ada kejadian ini. Jadi ada laporan ke saya. Kenal dari mana? Dari sosial media. Itu aja. Nanti kita ada preskon lagi di LBH Yusuf. Nanti bisa menyusul jadwalnya ya, karena kan kita nyesuaiin jadwalnya Dara juga nih. Darah setelah ketemu tadi damai ya, nggak ada ya, biar ada efek jerah juga. Tapi tadi saya ketemu ya tadi kan sempat ketemu sama pelaku. Iya, nggak ada obrolan apa-apa sih. Kalau tadi di dalam cuma lihat-lihatan aja. Tapi katanya ada keluarganya datang, benar nggak sih? Oh, saya kurang tahu kalau itu malah. Ada keluarga dari korban, dari pelaku. Iya. Oh, saya nggak tahu sih. Kejadiannya itu kapan sih Mbak? Ketemu lagi maksudnya sama orang yang bisa dibilang menyakiti kamu juga. Iya. Minta maaf atau kalau merasa bersalah atau enggaknya kan itu dari pihak dia. Berita selanjutnya, tak ada ruang sidang, Majelis Hakim tolak saksi AD Charles Medina Zain. Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga pengancaman oleh Medina Zain kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 15 September 2022. Sidang lanjutan istri Lukman Azhari ini beragendakan keterangan saksi ADE Chart dari Kurnia yang didatangkan oleh kuasa hukum Medina Zain. Diketahui sebelumnya Adi Kurnia merupakan seorang dokter yang merawat Medina Zain ketika mengidap bipolar. Namun saksi tersebut dihadirkan secara daring sehingga hakim ketua menolak untuk memeriksa Dr. Adi Kurnia. Sebab menurut majelis hakim, saksi harus dihadirkan secara langsung di ruang sidang. Apabila berhalangan, saksi bisa memberikan keterangan di kejaksaan ataupun juga pengadilan terdekat. Hakim ketua pun meminta pendapat dari jaksa penuntut umum apakah saksi yang dihadirkan melalui Zoom tersebut bisa memberikan keterangan. Dengan demikian, hakim ketua menjelaskan apabila hanya ingin menjelaskan masalah kesehatan, saksi tersebut hanya bisa membuat
membuat surat keterangan kondisi medis selama menjalani perawatan. Ini sehingga sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga pengancaman ditunda hingga pekan depan, yaitu Senin 19 September 2022 dengan agenda tuntutan. Berikut wawancaranya. Ya, semua kembali kepada hakim, cuman menurut hakim ini ya seperti itu ya, mudah-mudahan insya Allah, tapi semua kembali kepada hakim. Kami cukup senang karena ahlinya sangat menguasai sekali. Dia puas dengan keterangan ahli. Ya, kita senang interaksi dengan ahli, sangat lancar, komunikasinya juga lancar. Pasal-pasal yang kami tanyakan, penjelasannya, tafsir-tafsirnya, ahli menguasai. Jadi keterangannya bisa dibilang meringankan dari terdakwa nggak sih? Insya Allah lah, mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan. Sejauh ini hubungan sama Mbak Uci bagaimana? Katanya sering bertemu juga. Kalau saya kemarin beberapa waktu lalu ya suka ulang komunikasi, mas belakangan saya lagi jarang ya, karena saya itu karena fokusnya saya ada anak, ada urus Medina dan juga harus mencari kegiatan lain, jadi komunikasi agak berkurang. Ini maju ke Mbak Ida, saya memang kurang kenal sama Mbak Ida, saya kurang begitu. Nah, kalau Mbak Ida saya kenal. Berarti untuk proses menempuh jalur damai sudah seperti apa? Mudah-mudahan kita berdoa aja, Allah memilih hati ya, kita nggak pernah tahu hari esok itu kan kita hanya disuruh berdoa aja. Tadi itu Mbak Uci bilang kalau lagi kangen sama anak, jarang Iya, saya tadi sedih di belakang, dia kangen sama anak, ya mungkin saya mengerti ya, momen-momen dengan anak, pertumbuhan anak dari anak umur 3 tahun itu kan memang sedang lucu-lucunya ya, momen-momen emas, momen-momen golden time. Mungkin Medina akan sedikit kehilangan masalah tentang itu. Mudah-mudahan berkuat pertumbuhan anak, step by stepnya dari umur 3 tahun ya dia akan banyak miss. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Syifa. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan juga TikTok @tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.